Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Fernanda. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Busana UNJ tahun 2019. Di video kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah desain tekstil, yaitu membuat tie-dye dengan teknik shibori. Apa sih itu tie-dye dengan teknik shibori? Tie-dye itu sendiri artinya adalah seni mengikat dengan memberikan warna atau motif pada kain. Kemudian teknik shibori adalah teknik yang berasal dari Jepang, yang berasal dari kata shiboru yang berarti mengandalkan ikatan dan celupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik tie-dye dengan teknik shibori adalah seni memberikan warna pada kain dengan ikatan dan celupan. Nah, dalam proses pembuatannya, biasanya kain itu akan dilipat terlebih dahulu. Untuk lipatannya itu sendiri, itu boleh segitiga, segi empat, maupun lingkaran. Kemudian, setelah kain dilipat, kain tersebut itu akan diikat menggunakan tali atau karet, lalu dicelupkan ke dalam larutan zat pewarna. Nah, nanti kain tersebut itu akan menyerap zat pewarna kecuali pada bagian-bagian yang diikat oleh tali maupun karet tersebut. Dengan demikian, ketika karet dibuka, itu akan membuat motif-motif yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam pembuatan tie-dye dengan teknik shibori, ada beberapa bahan dan alat yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah kain putih polos. Kain yang digunakan itu harus berbahan katun 100% ataupun rayon 100%, karena katun itu memiliki sifat daya serap yang tinggi, sehingga mampu menyerap zat warna dengan baik. Sebelum lanjut ke videonya, kita cari tahu dulu nih gimana sih katun agar kita nggak salah dalam pembeliannya nanti. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat kain itu katun asli atau bukan adalah dengan membakarnya. Jika kita membakar kain katun, api itu akan mudah merambat dan juga abunya akan seperti kertas terbakar. Nah, dapat kita lihat seperti ini kain katun jika dibakar. Kemudian yang kedua itu kita mempunyai zat pewarna. Zat pewarna yang digunakan itu terserah mau merek apa aja, mau One-Tech ataupun Dillon. Cuma harganya Dillon itu lebih mahal daripada One-Tech. Kemudian untuk mengikat warna agar tidak mudah luntur, kita membutuhkan zat pengikat yaitu garam. Kemudian di sini saya ada karet gelang dan sumpit untuk membuat motifnya pada kain nanti. Lalu ada baskom dan penjepit untuk membuat tie-dye-nya dicelupin nanti ke dalam sini. Dan yang terakhir ada air panas untuk melarutkan semua zat pewarna dan zat pengikat. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana proses pembuatan tie-dye dengan teknik shibori, kita langsung saja masuk ke proses pembuatannya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah melipat kain, karena lipatan yang kita buat itu menentukan motif atau hasil dari tie-dye yang akan kita buat nantinya. Pelipatan pada kain juga harus memperhatikan kerapian dan kesesuaian antara bagian bawah dan bagian atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat bentuk segitiga sama sisi, kemudian melipat secara bolak-balik hingga akhir kain sehingga membentuk tumpukan segitiga. Kemudian kita masuk ke salah satu proses yang penting juga, yaitu proses mengikat kain dengan karet. Di sini bentuk ikatan karet juga mempengaruhi motif yang akan dihasilkan pada hasil pembuatan tie-dye ini.
Sekarang kita masuk ke proses pencelupan. Hal pertama yang kita lakukan adalah proses difusi, di mana zat pewarna dan zat pengikat yaitu garam dicampur, kemudian dilarutkan dengan menggunakan air panas, lalu diaduk. Kemudian kita masuk ke tahap migrasi, yaitu pencelupan kain yang sudah kita ikat dengan karet ke dalam zat pewarna dan zat pengikat yang sudah dilarutkan. Kemudian ditunggu 5 menit agar pewarna dapat meresap ke kain dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses absorpsi, yaitu mengangkat kain dan menunggu hingga 15-20 menit agar warna dapat terikat dengan sempurna. Setelah menunggu 15-20 menit, kita sudah boleh untuk membuka ikatan karet pada kain yang telah kita ikat tadi. Selanjutnya kita masuk ke proses penetrasi, di mana proses pencucian atau pembilasan menggunakan air dingin dan garam. Kemudian memasukkan kain ke dalam air yang sudah ditambahkan garam tersebut. Fungsi dari proses penetrasi ini adalah untuk meluruhkan sisa-sisa zat warna yang tidak menempel sempurna pada kain. Kita juga dapat melakukan pembilasan dengan air yang mengalir. Setelah itu baru kita dapat masuk ke proses penjemuran kain. Kemudian langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah proses modar akhir, yaitu proses pencelupan kembali kain yang sudah kering ke dalam air hangat yang sudah ditambahkan garam. Kemudian ditunggu hingga 5-10 menit. Nah, proses ini berguna untuk mengurangi adanya pelepasan zat warna pada kain. Nah, ini dia hasil motif dari pembuatan tie-dye dengan teknik shibori. Gimana, cantik kan? Selamat mencoba kalian. Nah, itu dia tadi proses pembuatan tie-dye dengan teknik shibori dari awal hingga akhir. Semoga dapat membantu kalian yang menonton dalam proses pembuatan tie-dye dengan teknik shibori. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.